Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Masih adakah maaf darimu bagi orang yang menghinamu? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kata musuh sendiri adalah lawan dari kata teman. Teman kita adalah diri kita sendiri. Kita memusuhi orang yang berbuat tidak baik terhadap kita, memberikan rasa tidak nyaman dan takut, trauma dengan tindakan mereka. Mereka telah merusak hidup kita, merusak semua harapan dan cita-cita kita ke depan. Kita tidak enggan lagi untuk mengatakan, "Saya memaafkan engkau, saudara." Karena rasa balas dendam telah tertanam di dalam pikiran, di dalam hati dan kehendak kita. Balas dendam dengan cara yang sama atau paling tidak mendekati. Rasa sakit hati yang mendalam menimbulkan berbagai cara baru untuk melawan musuh-musuh kita. Ibu, bapak, saudari, dan saudara terkasih, terkadang kita hanyut dalam perasaan sakit hati. Kita ingin balas dendam. Balas dendam dengan berbagai cara. Supaya kau tahu, saya juga bisa marah.
saya juga bisa menjadi musuh. Sampai mati pun saya tidak akan berbicara dengan mereka. Yesus menawarkan sebuah ajaran yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Mengasihi musuh adalah hal yang sulit bagi kita. Memberikan pipi kita setelah pipi kanan ditampar sangatlah tidak masuk akal. Namun, Yesus menawarkan suatu cara baru yang amat sederhana dan berbeda dengan tawaran dunia dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup, yakni memaafkan musuh-musuh kita dan mendoakan mereka. Musuh terbesar kita adalah diri kita, yakni ego. Kerap kali kita melihat berbagai kesalahan orang dan kita mengomentari mereka dengan sikap marah atau sebatas sindiran. Namun, kita tidak tahu bahwa kita sedang masuk dalam kolam musuh dan menciptakan tempat untuk menjalani masa permusuhan, tidak saling sapa antara satu dengan yang lain. Kata Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Meminta maaflah terlebih dahulu kepada orang yang selama ini menjadi musuh kita. Dan maafkanlah orang yang dengan berani meminta maaf kepada kita. Mereka meminta maaf karena mereka merasa bersalah dan berharap memperoleh maaf dari kita. Kita pun diminta agar menjadi murah hati kepada sesama kita, karena Allah telah terlebih dahulu murah hati kepada kita dengan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur kepada sesama kita akan diukurkan pula kepada kita. Maka, murah hatilah kepada sesama kita, supaya kita juga mendapat kemurahan di hadapan sesama, terlebih di hadapan Bapa kita di surga, yakni Tuhan sendiri. Pergilah, engkau diutus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.